Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi saya dari psikologi positif karakter strength yang berjudul kecerdasan sosial atau social intelligence. Kecerdasan sosial. Jadi kecerdasan sosial sendiri menurut John Dewey tahun 1909, ia merupakan psikolog pertama yang secara akademis menggunakan istilah kecerdasan sosial. Jadi John Dewey lahir di Burlington, Vermont pada tanggal 20 Oktober 1859 dan dia merupakan presiden dari American Psychological Association pada tahun 1899 dan John Dewey adalah anggota dewan pertama dari editor Psychologist Review dan Dewey sendiri terpilih menjadi anggota National Academy of Science sebagai psikolog pada tahun 1910. Lalu John Dewey mendefinisikan kecerdasan sosial sebagai kekuatan mengamati dan memahami situasi sosial. Jadi itu menurut John Dewey mengenai kecerdasan sosial. Lalu 11 tahun kemudian Thorndike pada tahun 1920 mempopulerkan teori tersebut mengenai kecerdasan sosial. Teori kecerdasan sosial kemudian digagas oleh Thorndike pada tahun 1920-an. Nah, gagasan tersebut diawali dengan rasa keprihatinan dia tentang gejala social isolation atau social autism yang terjadi di tengah masyarakat. Autism sosial sendiri ditandai dengan tingginya tingkat ketergantungan seseorang terhadap perangkat gawai atau gadget sehingga menjauhkan dari kehidupan sosial secara normal. Nah, hal tersebutlah yang nampak pada acara-acara berkumpul dan ternyata individu-individu yang ada sibuk dengan gawainya atau gadgetnya masing-masing. Jadi itu merupakan alasan dari Thorndike untuk menggagas teori dari kecerdasan sosial. Nah, definisi menurut para ahli mengenai kecerdasan sosial, yang pertama itu menurut John Dewey, seperti yang saya sampaikan di pertama bahwa kecerdasan sosial adalah kekuatan mengamati dan memahami situasi sosial. Artinya bagaimana kita memahami keadaan sosial di mana kita berada dan bagaimana kita cara mengamatinya. Nah, kemudian menurut Thorndike, kecerdasan sosial itu adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola pria dan wanita dan anak laki-laki dan perempuan untuk bertindak bijak dalam hubungan manusia. Artinya bagaimana kita mengatur seseorang itu baik wanita maupun laki-laki dalam bersosial di lingkungannya dengan bijak. Nah, sedangkan menurut Goleman, kecerdasan sosial itu dapat diorganisasikan dalam dua kategori, yaitu kesadaran sosial dan kecakapan sosial. Kesadaran sosial merujuk pada suatu spektrum yang mulai dari tanggapan yang seketika terhadap keadaan dalam diri perasaan orang lain, untuk memahami perasaan dan pikirannya atau pikiran orang lain, dan untuk menyelesaikan situasi sosial yang rumit. Itu menurut Goleman. Sedangkan menurut Gardner, kecerdasan sosial adalah kapasitas untuk mengenal diri sendiri dan orang lain yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kondisi manusia. Dan perlu juga kita tahu bahwa manusia selaku makhluk sosial, artinya saling membutuhkan satu sama lain. Artinya kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dan jadi kecerdasan sosial itu sendiri adalah potensi dan bakat yang dimiliki setiap individu yang dapat dikembangkan dan ditumbuhkan tergantung lingkungan sekitarnya. Artinya setiap individu itu memiliki kecerdasan sosial dan memiliki bakat dan potensi, dan itu akan muncul tergantung di mana ia berada, di mana lingkungan ia berada.
Nah, di sini ada komponen kecerdasan sosial. Komponen kecerdasan sosial itu yang pertama yaitu kecerdasan sosial internal, keinginan untuk bersosial dari dalam diri sendiri. Artinya ada kemauan untuk bersosial tanpa ada paksaan. Dan kemudian menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Artinya dia membangun komunikasi terhadap orang di sekitarnya, kawan teman-temannya itu dengan baik dan bijak. Kemudian yang ketiga adalah mengorbankan kepentingan demi orang lain. Artinya dia lebih mengutamakan kepentingan orang lain dibanding kepentingannya. Artinya dia akan merasakan bahagia membantu orang lain. Bahkan dia rela tidak mementingkan dirinya sendiri asalkan orang lain bahagia. Itu mengorbankan kepentingan demi orang lain. Sedangkan yang kedua adalah kecerdasan sosial eksternal, artinya adanya pengaruh untuk bersosialisasi, artinya pengaruh baik lingkungan ataupun orang di sekitarnya. Kemudian yang kedua menyelesaikan masalah dengan berinteraksi sosial, artinya jika individu itu memiliki masalah, dia mampu menyelesaikan masalahnya dengan cara berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Dan kemudian bersosial karena adanya faktor lainnya seperti lingkungan bisa saja mempengaruhi faktor tersebut. Dan sedangkan menurut Goleman, komponen kecerdasan sosial yaitu yang pertama kesadaran sosial. Nah, dalam kesadaran sosial sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah empati dasar. Empati dasar yaitu kemampuan membaca isyarat nonverbal yang diberikan orang lain. Dan yang kedua adalah penyelarasan, yaitu kemampuan mendengar dan memperhatikan secara penuh apa yang disampaikan orang lain terhadap kita, dan kita hanya fokus pada lawan bicara sehingga proses komunikasi kita dengan bicara dapat berjalan dengan baik. Kemudian berikutnya ketepatan empatik, yaitu kemampuan untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain melalui bahasa nonverbal yang diberikan kepada kita. Dan yang terakhir adalah kognisi sosial. Kognisi sosial adalah kemampuan individu memahami dan memilih hal apa yang tepat untuk dilakukan dalam situasi yang berbeda, walaupun tidak ada aturan yang tertulis mengenai hal itu. Dan kognisi sosial akan membantu individu dalam memecahkan dilema sosial atau permasalahan di sosial, seperti bagaimana mendapatkan teman baru terhadap lingkungan yang baru. Nah, itu menurut Goleman yang pertama kesadaran sosial. Dan yang kedua adalah fasilitas sosial. Dan fasilitas sosial juga itu terdapat ada 4 ya. Yang pertama adalah sinkronisasi, yaitu kemampuan individu berinteraksi dengan menggunakan bahasa nonverbal. Nah, individu mampu dalam menggunakan bahasa nonverbal akan dapat berinteraksi dengan orang lain dengan baik dan lancar. Kemudian presentasi diri, yaitu bagaimana individu menampilkan diri saat berinteraksi dengan orang lain. Salah satu aspek dari presentasi diri yaitu karisma. Kemudian yang berikutnya adalah pengaruh. Nah, pengaruh ini bagaimana kemampuan individu mempengaruhi orang lain untuk berbuat sesuatu menggunakan perkataan dan dengan hati-hati dan mampu mengendalikan diri. Dan yang terakhir ada kepedulian, yaitu kepedulian kita terhadap orang lain. Semakin kita peduli terhadap orang lain, maka semakin besar pula keinginan kita untuk mengorbankan waktu dan tenaga untuk membantu orang tersebut. Itu komponen kecerdasan sosial menurut Goleman. Dan berikutnya adalah di sini menurut Goleman lagi faktor yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan sosial bagi individu. Yang pertama adalah keluarga. Ya, keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan individu, termasuk perkembangan sosial. Artinya keluarga sangat berperan penting dalam perkembangan sosial bagi individu. Dan yang kedua adalah kematangan pribadi.
Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial. Artinya ada kesiapan antara fisik dan psikis dalam pertimbangan proses sosial, dan memberi dan menerima nasihat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. Artinya bagaimana kita berbahasa yang baik terhadap lawan bicara kita. Nah, kemudian status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Perilaku individu akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Dan berikutnya adalah pendidikan. Nah, pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses yang pengoperasian ilmu yang normatif. Individu memberikan warna kehidupan sosial di dalam masyarakat dan kehidupan mereka. Dan yang terakhir adalah kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial, dan itu faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial bagi individu. Nah, Goldman sendiri pada tahun 1990 itu menemukan sebuah artikel dalam jurnal akademis oleh dua psikolog, John Mayer dan Peter Salovey. Dia menawarkan formulasi pertama dari konsep yang mereka sebut kecerdasan emosional, yang merupakan penyimpangan dari pandangan kecerdasan pada saat itu, yang merupakan gagasan bahwa kesuksesan hidup dipengaruhi oleh komponen lain selain kemampuan intelektual. Kemudian pada tahun 1995, Goleman mendukung teori tersebut dengan penelitian terbaru dalam edisi ulang tahunnya yang ke-10. Kemudian Goleman menjelaskan bagaimana pandangannya tentang kecerdasan emosional didasarkan pada seperangkat kapasitas manusia dalam diri sebagai individu yang digambarkan sebagai sangat penting. Nah, teorinya tentang kecerdasan sosial berkembang dari teori kecerdasan emosional sebagai perpanjangan melampaui individu untuk memasukkan interaksi dengan orang lain. Nah, itu menurut Goldman, sedikit tambahan. Dan kemudian jurnal hasil penelitian. Jadi dalam materi saya mendapatkan jurnal hasil penelitian mengenai kecerdasan sosial. Jadi penelitian yang pertama itu dari M.Y. Ganaye dan Hafiz Mudasir pada tahun 2015, antara kecerdasan sosial dan prestasi akademik. Di sini ternyata kecerdasan sosial itu mempengaruhi prestasi akademik, dan penelitian dari Ganaye dan Hafiz Mudasir itu sampelnya adalah mahasiswa sosial dan mahasiswa ilmu pengetahuan atau mahasiswa sains, dan hasil dari penelitian mereka adalah bahwa mahasiswa ilmu sosial memiliki kecerdasan sosial yang lebih baik daripada mahasiswa ilmu pengetahuan. Namun ditemukan pula sebaliknya bahwa siswa sains memiliki prestasi akademik yang lebih baik daripada rekan-rekan mereka. Artinya rekan-rekan dari mahasiswa ilmu sosial. Itu hasil penelitian mereka. Kemudian berikutnya adalah hasil penelitian dari Afzalur Rahim pada tahun 2014 antara kecerdasan sosial dan kinerja kreatif, dan hasilnya adalah menunjukkan bahwa pengawas dengan kecerdasan sosial yang lebih besar berkontribusi lebih banyak pada kinerja kreatif. Itu dari hasil penelitian Afzalur Rahim. Dan kemudian hasil penelitian lagi dari Afzalur Rahim dan kawan-kawan pada tahun 2018 di sini mengenai kecerdasan sosial dan penyelesaian masalah. Jadi hasilnya adalah bahwa menunjukkan kecerdasan sosial sangat berhubungan positif dengan penyelesaian masalah. Artinya jika seseorang itu memiliki kecerdasan sosial yang baik, maka dia mampu menyelesaikan masalahnya dengan baik pula. Itu hasil penelitian dari
Afsalur Rahim dan kawan-kawan. Kemudian penelitian berikutnya adalah dari Ronald Roggio dan Rebecca J. Richard pada tahun 2008 antara kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial. Nah, hasilnya adalah bagaimana keterampilan emosional dan keterampilan sosial yang saling melengkapi sangat penting untuk kepemimpinan yang efektif. Nah, seperti yang saya bahasakan dari hasil penelitian Goleman sendiri bahwa teori kecerdasan sosial itu perpanjang adalah awalnya adalah teori kecerdasan emosional, dan kemudian dari hasil penelitian Ronald Roggio mengatakan bahwa kecerdasan sosial dan keterampilan emosional dan keterampilan sosial itu saling melengkapi dan sangat penting dalam kepemimpinan yang efektif. Artinya, jika dalam sebuah organisasi ada seorang pemimpin memiliki kecerdasan emosional yang baik dan kecerdasan sosial yang baik, maka itu sangat bagus. Jadi itu dari penelitian Roggio dan Rebecca. Kemudian berikutnya adalah hasil penelitian. Ini dari Silveria dan kawan-kawan pada tahun 2001. Dari hasil penelitian mereka menemukan beberapa karakteristik individu yang dianggap berhubungan dengan konstruk kecerdasan sosial, yaitu yang pertama, memahami orang lain, yang kedua, memahami konteks sosial, memahami keadaan lingkungan, yang ketiga, menerima sudut pandang orang lain, yang keempat, memprediksi reaksi orang lain. Nah, dari studi Silveria dan kawan-kawan juga merumuskan bahwa kecerdasan sosial terdiri atas 3 faktor utama, yaitu yang pertama, social information processing, social skill, dan social awareness atau kesadaran sosial. Dan di sini pengolahan informasi social information processing atau pengolahan informasi sosial yang mencakup segala kemampuan untuk memahami pesan verbal maupun non-verbal terkait dengan hubungan antar manusia, berempati, dan membaca pesan tersembunyi maupun pesan eksplisit dari orang lain. Nah, keterampilan sosial yang mengukur keterampilan dasar komunikasi seperti mendengar aktif, berperilaku secara terus terang, membantu mempertahankan dan mengakhiri sebuah hubungan. Kemudian kesadaran sosial yang mencakup segala kemampuan untuk dapat berperilaku secara aktif sesuai dengan situasi, tempat, dan waktu. Jadi itu hasil penelitian dari Silveria dan kawan-kawan pada tahun 2001. Nah, demikianlah presentasi dari materi saya mengenai kecerdasan sosial. Jadi kepada teman-teman, jika ada mau diskusikan, mari kita diskusikan, dan terima kasih, dan mohon maaf jika ada dalam presentasi saya ada kekurangannya, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.